Episode 2 dimulai dengan Woju yang tersadar setelah mimpi buruk tentang kecelakaan ia dengan orang tuanya. Di saat itu Mary pun menelponnya mengajak bertemu. Saat mereka bertemu, Mary meminta Woju untuk menjadi suaminya. Mendengar permintaan yang mengejutkan itu, Woju menganggap Mary sudah gila. Saat Woju hendak pergi, Mary menahan tangannya dan memohon agar Woju mendengar penjelasannya. Namun, Mary tampak ragu untuk mengungkapkan kebenaran karena hadiah yang didapat sangat besar. Woju menduga bahwa ia hanya akan dijebak dan semua ini hanya tentang uang. Mary membenarkan bahwa memang ada hubungannya dengan uang, tetapi bukan seperti yang Woju bayangkan. Woju hanya perlu datang dan menemaninya di supermarket, dan Mary akan memberikan kompensasi. Woju meminta kompensasi yang sama seperti yang Mary tawarkan sebelumnya, yaitu 100 juta won. Mary pun berkilas saat itu ia sedang mabuk dan bicara tidak karuan. Woju menganggap Mary adalah seorang penipu. Ia berkata bersedia datang ke supermarket itu, tetapi memperingatkan Mary agar tidak macam-macam. Mendengar itu Mary tahu jika Woju tidak akan datang. Woju pun membenarkan ucapan Mary itu karena ia tak cukup baik bermurah hati kepada penipu, lalu Woju pun pergi. Nenek Woju ingin menjadikan Woju sebagai penanggung jawab di tim pemasaran. Namun, Ibu Engso, bibinya Woju, tidak terima jika Woju menggantikan posisi putranya. Nenek merasa Engso sudah diberi kesempatan, tetapi tidak mampu bekerja dengan baik. Keputusan ini bukan karena Woju adalah cucu kesayangan, namun untuk memberikan kesempatan mencoba. 응수가 못해서 회수하는 거지. 엄마, 나한테 이러면 안 되지. 정신 사나 죽겠어. 엄마! 엄마? 이거 한번. Myeon sangat kesal melihat putranya tidak becus dalam bekerja. Suaminya datang dan meminta Engso untuk menenangkan ibunya yang sedang kecewa. Myeon bingung mengapa suaminya itu hanya diam saja saat ibu mertuanya mengganti Engso dengan Woju. Suami Myeon yang bernama Hanju sudah bekerja di perusahaan itu selama 30 tahun. Hanju menenangkan istrinya bahwa ia hanya menjalankan bisnis keluarga. Lagi pula, Woju akan membantu Engso mengembangkan perusahaan. 당신 좋아하는 초밥집 예약할 테니. Woju menemui Jin Kyung dan memberitahukan bahwa ia akan segera bekerja di perusahaan neneknya. Mendengar itu, Jin Kyung merasa senang karena Woju bisa dekat dengan nenek. Sebab ia tak bisa menjaga nenek selalu karena ia bukan menantu neneknya. Woju berpikir Jin Kyung menyukai Engso, tetapi Jin Kyung mengelak karena sebenarnya ia menyukai Woju. Jin Kyung menanyakan kondisi Mary, dan Woju berkata bukan pantat Mary yang sakit, melainkan kepalanya. Menurut Woju, Mary adalah orang aneh yang tiba-tiba memintanya menjadi suami. Ia yakin itu bukan karena Mary menyukainya, tetapi karena hal lain. Tiba-tiba, seorang anak kecil terjatuh. Melihat boneka di tas anak itu, Woju teringat pada kejadian setelah kecelakaan yang dialaminya dulu. Seorang gadis kecil menghampirinya dan memberikan boneka yang bersuara agar Woju tidak menangis karena harimau akan datang menangkapnya. Woju mengucapkan kata-kata itu kepada gadis kecil yang terjatuh, dan gadis itu langsung terdiam. Ibu gadis itu berterima kasih kepada Woju karena berhasil membuat putrinya berhenti menangis. Melihat itu, Jin Kyung terkejut karena Woju bisa bersikap hangat kepada anak kecil. Ia ingat bahwa dulu Woju mencari boneka beruang karena pernah mendapat hadiah boneka beruang dari seorang gadis kecil. Jin Kyung penasaran apakah Woju masih berhubungan dengan gadis itu, tetapi Woju sudah tidak tahu di mana gadis itu berada, bahkan namanya pun ia tidak tahu. 어디선가 잘 살고 있겠지. Pemilik apartemen masuk dengan paksa karena ingin merenovasinya, dan Mary tidak bisa berbuat apa-apa karena itu bukan apartemennya. Ibunya menelepon dan menanyakan tanggal resepsi pernikahan Mary karena adiknya yang bekerja di Amerika akan membeli tiket pesawat. Mary meminta ibunya untuk memberitahu adiknya, agar tidak memikirkan pernikahan dan fokus saja pada pekerjaannya. Namun, ibunya juga ingin tahu kepastian tanggal resepsinya karena ia juga butuh persiapan. Dan Mary pun ingin memberitahu ibunya yang sebenarnya, namun tiba-tiba ada pelanggan datang dan ibunya mengakhiri telepon. Saat ini Woju sudah mulai bekerja. Ia menemui pamannya Hanju, ayahnya Engso. Dan Hanju mengantarnya berkenalan dengan tim di perusahaan. Hanju meminta mereka untuk bekerja sama dengan Woju karena Woju akan menjadi kepala tim di perusahaan itu. 팀장 회의 전에 내용 숙지할 수 있게. 네,
Saat melihat Ungso, Hanju mengingatkan Ungso agar tidak lupa dengan rapat perusahaan yang akan segera digelar. 준비는 잘했고 지금 회의 있는 거 알지? Perwakilan dari tim yang dipimpin Woju melakukan presentasi tentang produk makanan yang mereka produksi. Saat membahas desain produk, Ungso tiba-tiba bertanya tentang hak cipta kemasan karena mereka menggunakan jangka waktu penggunaan kemasan yang pendek untuk mengurangi pengeluaran perusahaan. 사용 단발성 어차피 박람회 때만 쓸 건데 무조건 싸. Hingga saat ini, mereka belum melakukan perpanjangan kontrak, yang berarti perusahaan desain kemasan bisa saja menuntut mereka atas pelanggaran hak cipta. 정식 제품으로 출시할 계획이 없어. Woju, sebagai kepala tim yang baru, hanya bisa meminta maaf dan berjanji akan memperbarui kontrak dengan perusahaan desain itu. Sepertinya, Ungso sengaja menyerang Woju untuk mempermalukannya saat rapat. 계약 연장 완료하도록 해. 네 알겠습니다. Saat Woju dan tim menelpon perusahaan desain, mereka terkejut karena perusahaan itu menaikkan harga kontrak yang sangat tinggi. Ternyata, perusahaan desain itu adalah perusahaan Mary, dan Mary menaikkan harga karena sebelumnya ia mendapat telepon dari seseorang untuk menaikkan harga kontrak tersebut. Dan ternyata telepon itu dari Ungso yang memang sengaja ingin membuat Woju pusing. 난 줄 알았거든. 근데 명순당해서 이러다 우리 나가리 되는 거 아니겠죠? Woju sebenarnya ingin mengubah desain yang baru karena harga yang diminta sangat tinggi. Namun, ia tidak bisa melakukannya karena perusahaan sudah memesan produk dalam jumlah banyak dan menghabiskan dana yang cukup besar. Woju pun meminta pegawainya menghubungi direktur perusahaan desain itu karena ia ingin bernegosiasi. Sungo sangat kesal karena undian itu sudah masuk di berita dan mereka akan sulit membatalkan hadiah undian itu. Sang Hyun hanya bisa diam saat bosnya itu melampiaskan kekesalan kepadanya. Sebelumnya, Sang Hyun berencana melakukan undian palsu untuk memberikan hadiah kepada wali kota agar wali kota memberikan izin untuk membangun supermarket baru. Sungo pun setuju karena ia bisa melakukan pencucian uang tanpa diketahui orang lain. Sekarang, Sang Hyun mencari cara agar undian itu bisa dibatalkan. Mary mendapat pesan dari Humas Beauty Pulse bahwa jika Mary tidak bisa membawa suaminya, undian itu akan dibatalkan. Mary menjadi bingung dan berencana meminta bantuan Songgi karena ia memiliki kakak yang belum bekerja. Namun, Songgi sudah tidak bertemu dengan kakaknya selama 2 tahun. Mary juga khawatir jika tiba-tiba Woju datang ke supermarket, itu akan berisiko. Jadi, ia mengurungkan niatnya meminta bantuan kakak Songgi. 야, 생각해보니까 안 돼. 바로 전화 줘? Lalu Mary datang ke rumah ibu mantan tunangannya karena ia tidak bisa menghubungi putranya. Ibu mantannya mengira Mary datang karena masalah penipuan sewa apartemen. Ia menganggap Mary tidak tahu malu karena berani mengajak nikah putranya. Padahal, Mary hanya lulus SMA, sedangkan putranya lulus dari universitas bergengsi. Bagaimana bisa sekarang apartemen yang atas nama Mary itu menjadi tanggung jawab putranya? 명예 사기도 네가 알아서 해. 발목 잡지 말라고. Sebenarnya, Mary datang bukan untuk membahas penipuan sewa apartemen, tetapi ibu mantannya justru menganggap Mary menjebak putranya dan menyebut Mary mata duitan. Melihat tingkah ibu mantannya, Mary jadi tahu dari mana mantannya memiliki sifat yang kurang ajar. 안 되죠. 교육자 성추행으로 대학 잘리신 거 동네방. Mary memutuskan hubungan dengan keluarga mantannya dan meminta mereka untuk tidak saling mengenal lagi. 할 만큼 했어. Mary mendapat telepon dari Songhi bahwa perusahaan makanan itu ingin bertemu dengannya. 팀장님, 디자인 업체 도착했다는데요. Kemudian ketika Woju pergi ke ruang rapat tersebut, ia bertemu dengan Ungso. Woju berkata ia melakukan pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Ungso. Namun, Ungso merasa pergantian itu bukan dari dirinya, melainkan neneknya. Woju pikir itu karena Ungso tidak mampu menjadi kepala tim. Mendengar itu, Ungso menantang Woju. Jika Woju bisa memperpanjang kontrak tanpa kenaikan harga, Ungso akan mengakui kehebatannya. Namun, jika gagal, Woju harus mengundurkan diri dari posisinya sekarang. Woju pun menyetujuinya. 콜? 될 거야, 유지야. 난 Saat melihat Woju berjalan, Mary merasa ia sedang berhalusinasi karena terlalu stres. 잘못 본 거지? Namun, ternyata kepala tim itu memang Woju, dan Mary sangat terkejut. Begitu pula dengan Woju yang tidak menyangka bahwa desainer itu adalah Mary. Woju langsung berbicara bahwa harga yang diminta Mary terlalu tinggi, melebihi harga pasaran untuk sebuah desain.
Jika Mary setuju dengan harga yang diminta, perusahaan akan menawarkan kerjasama lain yang akan menguntungkan perusahaan Mary. Mendengar itu, Mary langsung setuju, tetapi dengan satu syarat. Lalu ia pun ingin bicara berdua saja dengan Woju. 따로 얘기를 좀 하고 싶은데 괜찮을까? Mary langsung meminta Woju untuk menjadi suaminya. Saat ini, ia yakin karena bukan hanya Mary yang butuh bantuan, tetapi Woju juga. Jika Mary menolak, Woju akan rugi miliaran karena kemasannya sudah diproduksi banyak. Mendengar itu, Woju merasa lebih baik mengalami kerugian daripada bersekongkol melakukan penipuan dengan Mary. Mary memberitahu bahwa ia terpaksa melakukan itu karena telah ditipu saat menyewa apartemennya. Dan sekarang mendapat undian rumah senilai 5 miliar. Ia hanya perlu ditemani seorang suami demi mendapat rumah mewah itu. 계속 쳤구만. 남편이 꼭 같이 와야 된다는데. Mary memohon Woju untuk membantunya kali ini karena ia sudah tidak punya waktu untuk mencari orang lain. Mendengar itu, Woju merasa kasihan pada Mary. Dan ia pun teringat pada taruhan yang dibuat bersama Ungso. Jadi, Woju pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mary pun langsung menandatangani kesepakatan itu. Mereka berdua datang ke supermarket, dan Mary memintanya untuk tenang. Mary juga sudah mengirim pesan tentang tanggal pernikahan dan nomor KTP. Namun, Mary merasa Woju tidak perlu melakukan apapun karena Mary yang akan menjawab semuanya. Di dalam lift, Mary memberikan cincin pernikahan dan Woju pun memakainya. Ia juga memberikan kacamata agar Woju menyerupai foto identitas mantan Mary. Ternyata, Mary memiliki salinan identitas mantannya karena sebelumnya Mary yang mengurus rencana bulan madu. Woju merasa ini terlalu beresiko karena Kim Woju asli bisa tahu hal ini. Mary memintanya untuk tidak khawatir karena mantannya itu menghindarinya. Mary pun akan langsung menjual rumah itu, jadi ini tidak akan ketahuan. 사기 엄마 빚도 갚아야 한다고. 차라리 톡톡히 할게요. Sang Hyun memberitahu Sungwoo bahwa undian itu tidak bisa dibatalkan. Sebagai gantinya, Sang Hyun akan membuat citra Sungwoo menjadi lebih baik dengan membuat Sungwoo sebagai orang yang peduli dengan orang lain, sehingga mereka bisa mendapat izin untuk membuka supermarket baru. Pak Won, tim humas menemui Mary dan Woju. Mary memberitahu bahwa suaminya baru kembali dari luar negeri dan agak lelah. Pak Won merasa suami Mary tidak terlalu mirip dengan yang difoto, tetapi Mary beralasan bahwa itu karena foto lama. Pak Won meminta mereka menunjukkan KTP asli. Mendengar itu, Woju menjadi gugup. Mary menunjukkan KTP aslinya dan Pak Won mencocokkannya. Woju beralasan meninggalkan KTP-nya di mobil. Pak Won meminta Woju menyebutkan nomor KTP-nya. Dengan lancar, Woju menyebutkan nomor KTP itu. Mary agak kaget karena ternyata Woju sudah menghafal semuanya. 예, 확인되셨습니다. Woju kaget saat tahu akan diadakan siaran pers untuk penyerahan hadiah undian itu. Mary juga mengetahuinya karena tidak disebutkan sebelumnya. Pak Won menebak itu pasti karena mereka menghindari kreditur yang akan menagih hutang. Namun, itu tidak mengubah apapun karena artikelnya tetap harus dipublikasikan. Karena ada di lembar pemberitahuan undian bahwa pemenang harus bekerja sama dalam setiap acara publikasi. Woju meminta mereka menggunakan nama palsu, dan Pak Won menyetujuinya. 가명이라도 이름은 가명으로. Woju berpura-pura mendapat telepon dan mengatakan bahwa ia sedang terkena virus. Woju menyebutnya dengan keras agar Pak Won mendengar bahwa ia tertular virus saat di pesawat dan bisa menularkan penyakitnya itu. Melihat Woju batuk-batuk, Pak Won langsung menelpon Sang Hyun dan mengatakan apa yang terjadi pada suami pemenang. Namun, Sang Hyun pikir acara tidak bisa dibatalkan. Ia meminta mereka memakai masker. Pak Won mengajak mereka untuk bersiap. 잠깐 빌려도 될까요? Saat pemotretan, mereka berdua memakai masker yang menutupi wajah mereka, dan pemotretan berjalan dengan baik. 대표님 위주로다가. 하나, 둘, 셋. Sang Hyun menemui Mary dan memberikan hadiah kunci rumah itu. Mary sangat senang karena akhirnya berhasil mendapatkan rumah. Sang Hyun meminta Mary menandatangani formulir penerimaan hadiah dan membaca instruksi sebelum menandatangani. Mary hanya membaca sedikit dan langsung menandatangani formulir itu. Mary memberitahu bahwa suaminya akan ke rumah sakit, jadi hanya ia yang akan mengecek rumah itu. Saat akan pergi, mereka bertemu Woju dan Sang Hyun menawarkan untuk mengantar Woju ke rumah sakit karena arah mereka sama. Woju mengatakan bahwa ia baru diberitahu hasil tesnya negatif, jadi ia tidak perlu dites ulang. Sang Hyun meminta Woju melihat rumah itu bersama. 실질적으로 배선임수 명당 자리에
시세는 수십억에 이르지만 멤버 인사들도 거주하시고 한류 스타. 풍국당 총각김치 좋아하신다며. 그거 납품하러 가는 건데. 선배라며. 아버지가 너한테 기회. Akhirnya, mereka sampai di rumah yang menjadi milik Mary. Rumah itu sangat mewah dan semua peralatan sudah lengkap karena sebelumnya itu adalah rumah contoh. Di sana juga ada halaman seperti resor mewah. Sang Hyun bertanya kapan mereka akan pindah ke rumah itu, dan Mary memberitahu bahwa ia akan menjual rumah itu karena rumah itu jauh dari tempat kerja mereka. Sang Hyun merasa mereka dapat menjualnya, tetapi tidak dalam waktu dekat. Setelah membaca kembali instruksi, rumah bisa dijual setelah 3 bulan, dan jika sebelum 3 bulan mereka sudah bercerai, hadiah itu dianggap tidak sah dan akan dibatalkan. Mary merasa tidak ada masalah karena ia akan segera pindah ke rumah itu. 무슨 문제라도 Sang Hyun memberitahu bahwa mereka akan menjadi tetangga karena rumahnya ada di seberang jalan. Sang Hyun senang karena akhirnya memiliki tetangga baru dan akan mengajak mereka berkeliling kompleks setelah berganti baju. 네. 책로 안내해 드리도록 하겠습니다. Woju sangat pusing karena Mary bersedia pindah ke rumah itu. Mary melakukan itu karena memang harus pindah minggu ini dan tidak punya tujuan lain. Woju merasa akan ketahuan karena Sang Hyun menjadi tetangga mereka dan akan sering datang ke rumah. Woju sangat kesal karena ini tidak seperti yang dibayangkan, dan Mary hanya bisa meminta maaf. Karena bisa ketahuan, Woju meminta Mary untuk tidak tinggal di rumah itu. Ia bisa tinggal di sauna atau dimanapun. Ia melepas cincin dan meninggalkan Mary yang kebingungan. Saat akan pergi, Woju menelepon Mary. Ia merasa bersalah karena telah membentaknya. Tiba-tiba, ada mobil lewat, dan di dalamnya ada Ungso dan ibunya. Woju beralasan bahwa ia di sana untuk bertemu teman. Mary menjadi bingung karena Woju tiba-tiba memutus telepon. Lalu Sang Hyun menghampiri Woju dan mengajak Woju berkeliling komplek. Sang Hyun tiba-tiba bertanya di mana istri Woju. Mendengar itu, Ungso dan ibunya sangat kaget. 안해? Episode ditutup dengan Mary berjalan ke arah mereka, dan Woju pun kebingungan. Ia sangat gugup karena sandiwara itu bisa ketahuan oleh mereka.